Perkenalkan, nama Ibu adalah Juliani Hutagalung. Jadi nanti kalian boleh panggil Ibu Jul gitu. Nah, dari Ibu akan memperkenalkan sedikit tentang mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Anak-anak, mungkin kalian waktu di SMP, kalian sudah ada namanya belajar IPS terpadu, yaitu terdiri dari mata pelajaran sosiologi, geografi, dan ekonomi. Nah, kalau kalian sudah di SMA, mata pelajaran tersebut akan dipisah satu sama lain secara khusus. Jadi dari Ibu akan mengajarkan mata pelajaran ekonomi dan akuntansi untuk anak-anak sekalian. Nah, apa itu mata pelajaran ekonomi dan akuntansi? Mata pelajaran ekonomi itu adalah mata pelajaran yang mengajarkan kepada kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang kita punya, yang kalian punya, untuk dapat memenuhi kebutuhan kita di dalam hidup. Ya, ada banyak sekali permasalahan ekonomi yang anak-anak nanti akan bisa temukan saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi, melalui pembelajaran mata pelajaran ekonomi, kita diajarkan untuk bagaimana menyikapi dan menggunakan sumber daya yang ada, dan terutama dalam hal menggunakan skala prioritas. Nah, kalau nanti kalian sudah selesai tamat SMA, kalian mau memperdalam kembali ilmu pengetahuan tentang ekonomi, kalian nanti boleh mengambil mata jurusan atau perkuliahan rumpun ekonomi. Nah, biasanya kalau kamu mengambil mata kuliah jurusan ekonomi, itu berbarengan dengan mata kuliah akuntansi. Akuntansi itu belajar tentang apa, Bu? Gitu ya. Jadi mata pelajaran akuntansi itu adalah belajar tentang bagaimana kita mengolah pembukuan keuangan atau finansial dalam sebuah organisasi atau badan usaha. Nah, jadi nanti kalian untuk di SMA, kalian akan diajarkan materi dasar tentang bagaimana pembuatan laporan keuangan, bagaimana menyusun pembukuan keuangan. Nah, nanti kalau sudah kuliah, kalian bisa memperdalam kembali. Profesi apa, Bu, yang bisa diambil atau nanti kalau udah selesai belajar tentang ekonomi? Ada banyak, nah. Terutama kalau kalian nanti ingin jadi pengusaha atau bekerja menjadi bankir, ya, kerja di bank, atau kalian menjadi seorang pebisnis, kalian bisa memperdalam di pelajaran ekonomi dan akuntansi. Nah, anak-anak, itu dulu sekilas tentang perkenalan apa dan bagaimana pelajaran ekonomi. Nah, Ibu harap kalian nanti kalau sudah belajar di Immanuel, di SMA Kristen Immanuel, kalian lebih enjoy, lebih bersemangat, supaya nanti ke depan bisa memperoleh cita-cita yang diinginkan. Shalom, hai, salam sehat. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Rada Novelina. Saya yang mengajar mata pelajaran sosiologi. Yuk, mari kita bincang-bincang sedikit. Enaknya kita bincang-bincang mengenai apa ya? Oh iya, yuk kita bincang-bincang sedikit mengenai mata pelajaran IPS terpadu. Nah, di SMP, kalian sudah pernah kan belajar mengenai IPS terpadu? Kalian tahu nggak kalau di dalam IPS terpadu itu tergabung beberapa mata pelajaran seperti ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Kira-kira ada yang tahu nggak mengenai pelajaran sosiologi itu berbicara tentang apa ya? Fungsi belajar sosiologi itu untuk apa? Dan manfaat belajar sosiologi serta peran belajar sosiologi di dalam kehidupan masyarakat itu nantinya untuk apa? Pasti banyak pertanyaan yang timbul ya di benak kalian. Jadi, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan masyarakat?
Ada yang tahu nggak nih? Masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Oke, mendiami wilayah tertentu. Oke, sosiologi itu memiliki objek kajian, yakni ada dua. Yang pertama itu masyarakat, yang kedua itu interaksi yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, mengenai fungsi belajar sosiologi. Jadi belajar sosiologi itu memiliki fungsinya. Yang pertama itu sebagai perencanaan sosial. Contohnya itu pemerintah harus membuat perencanaan sosial dalam menghadapi laju pertumbuhan penduduk. Tujuan dari fungsi perencanaan sosial yakni untuk mengatasi masalah yang timbul saat terjadinya perubahan. Yang kedua, fungsi sosiologi sebagai penelitian. Contohnya, kenakalan remaja yang semakin merebak. Tujuan dari fungsi penelitian sosial yakni memahami pola tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, itu fungsi sosiologi sebagai pembangunan. Contohnya, pemerintah membangun rumah sakit atau sekolah. Tujuan dari pembangunan yakni dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang terakhir, itu fungsi sosiologi sebagai pemecahan masalah sosial. Contohnya, kesenjangan sosial yang terjadi antara si kaya dan si miskin. Tujuan dari pemecahan masalah sosial yakni agar terciptanya kestabilan dan keharmonisan masyarakat. Selanjutnya, itu kita akan melanjutkan mengenai manfaat mempelajari sosiologi. Jadi, mempelajari sosiologi itu memiliki banyak manfaat ya. Yang pertama, diantaranya itu menambah ilmu pengetahuan kalian. Yang kedua, dapat memberikan gambaran mengenai pola-pola interaksi yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, membantu mengontrol dan mengendalikan setiap tindakan kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, itu mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat. Contohnya, kamu memiliki status sebagai pelajar. Peran kamu sebagai pelajar yakni belajar dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, itu dapat menjadi lebih peka, kritis, serta rasional dalam menghadapi gejala sosial yang terjadi. Ada peran sosiologi nih. Peran sosiologi di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu ada sebagai peneliti sosial. Tugasnya membuat penelitian. Yang kedua sebagai konsultan kebijakan. Tugasnya memberikan arahan, memandu, memberi nasihat kepada eksekutor untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, itu sebagai tenaga pendidik. Tujuannya atau tugasnya itu merencanakan hingga melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, itu peran sosiologi sebagai teknisi. Tugasnya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat. Oke. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengenai definisi, fungsi dalam mempelajari sosiologi untuk apa, manfaatnya, hingga peran sosiologi itu sendiri. Menyenangkannya belajar sosiologi karena kita dapat mempelajari hubungan kita dengan masyarakat lain. Sekian bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Salam sehat, stay at home, bye. Pertama, apa sih yang menarik belajar tentang geografi? Tentu banyak hal yang sangat menarik jika kamu belajar mengenai geografi. Tentang pelajaran geografi. Geografi itu banyak sekali membahas tentang semua kajian yang ada di bumi ini. Berkaitan dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Geografi bukan hanya membahas tentang pembentukan bumi saja, tetapi juga membahas bagaimana manusia mempengaruhi pembentukan permukaan bumi ini tadi. Seperti itu. Nah, tentu untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam lagi, kalian akan mendapatkannya jika kalian nanti mengambil bidang IPS.
Nah, kita akan belajar geografi lebih mendalam nanti di sana. Oke? Baik. Nah, itu tadi berkaitan dengan apa yang menariknya belajar tentang geografi. Sangat menarik sekali. Banyak hal yang akan kita cari dan kita gali tentang informasi yang berkaitan dengan geografi. Oke. Berikutnya kita masuk pada ruang lingkup pengetahuan geografi. Pertama, kita cari tahu dulu nih arti dari kata geografi. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani. Geo artinya bumi dan grafien itu menggambarkan atau menuliskan. Jadi kesimpulannya geografi adalah ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Berikutnya pengertian geografi menurut Eratosthenes. Eratosthenes ini adalah bapak geografi dunia. Menurut Eratosthenes, geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Nah, dari pengertian menurut Eratosthenes ini sudah jelas ya anak-anak bahwa geografi ini di dalam geografi akan menggambarkan tentang bagaimana bumi ini terbentuk, bagaimana kemudian bumi ini nanti dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, di sini penggambaran tentang mengenai bumi tadi. Oke, berikutnya kita lihat. Dari gambar ini sudah jelas bahwa semua saling berinteraksi atau saling berkaitan. Makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan juga mempengaruhi bagaimana permukaan bumi ini bisa terbentuk. Kemudian berkaitan juga dengan bagaimana interaksi manusia terhadap lingkungannya. Bagaimana nanti gunung itu terbentuk, kemudian bagaimana tata kota yang baik menurut ilmu geografi. Nanti kita akan bahas bersama di sini. Jika nanti kalian mengambil bidang IPS, semua ini akan kita bahas lebih mendalam lagi tentang bagaimana bumi terbentuk, bagaimana tata kota, kemudian bagaimana makhluk hidup selain manusia mempengaruhi bumi, bagaimana interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Tentu nanti akan kita bahas lebih mendalam jika kalian benar-benar mengambil bidang IPS nantinya. Oke, berikutnya, nah geografi itu dibagi menjadi dua. Ada geografi fisik dan geografi sosial atau geografi manusia. Geografi fisik berkenaan dengan kondisi planet bumi. Contoh geografi fisik itu adalah antroposfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, pedosfer, dan atmosfer. Contoh geografi fisik, fenomena yang terjadi, misalnya terbentuknya lembah. Nah, itu termasuk dalam geografi fisik. Atau pola aliran sungai. Nah, itu juga termasuk dalam geografi fisik. Contoh lainnya, misalnya erupsi gunung api. Nah, itu termasuk dalam geografi fisik. Baik, nah itu tadi berkenaan dengan aspek geografi, yaitu adalah aspek fisik. Apakah bumi selalu berubah dari masa ke masa? Ya, bumi selalu berubah dari masa ke masa. Setiap tahunnya pasti ada saja perubahan yang ada di permukaan bumi ini tadi. Baik secara alami maupun yang tidak alami. Secara alami bagaimana? Misalnya terjadinya letusan gunung api, maka akan membuat perubahan pada bentuk permukaan bumi. Kemudian yang tidak alami bagaimana? Misalnya penebangan hutan, nah itu kan dilakukan karena dari ulah manusia, artinya tidak alami ya anak-anak. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti itu, misalnya pergerakan lempeng yang bergerak, lalu terjadi gempa, kemudian perubahan pada bentuk muka bumi, terjadi lembah ataupun lereng, seperti itu. Nah, itu prosesnya. Oke, berikutnya, geografi sosial. Ini aspek yang kedua. Geografi sosial membahas bagaimana, di mana kita hidup.
Melalui kajian ini, kita akan melihat tempat kita hidup dan bagaimana mereka akan selalu berubah. Contoh dalam geografi sosial, seperti apa sih? Misalnya, adat istiadat, kemudian interaksi manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan lingkungan, itu termasuk dalam geografi sosial. Bagaimana dengan kehidupan di negara lain? Misalnya di Indonesia cenderung masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani karena dilihat dari kondisi alam Indonesia yang subur, tanahnya yang subur, kemudian dilewati oleh jalur vulkanisme. Kemudian bagaimana dengan kehidupan negara lain? Ya, bagaimana kondisi fisik negara tersebut maka akan mempengaruhi aktivitas yang terjadi di dalam negara tersebut. Misalnya seperti yang kita lihat di Amerika. Amerika termasuk negara yang maju. Sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencarian sebagai pengusaha, seperti itu. Pengusaha, kemudian lebih kepada perdagangan juga. Nah, itu ya, itu termasuk dalam geografi sosial. Mengapa ada negara maju dan ada negara berkembang? Tentu ini juga pengaruh dari kondisi geografis. Kita lihat di mana negara maju, di mana negara berkembang, di mana negara yang miskin. Negara maju itu ada di sini. Ada pada gambar ini. Ini terlihat adalah negara Amerika Serikat. Nah, negara berkembang itu adalah pada gambar ini. Di sini terlihat ya, negara berkembang sudah hampir jauh lebih baik. Sementara negara miskin, kalian bisa lihat sendiri nanti di sini, tata kotanya yang masih berantakan, kemudian banyak tempat-tempat yang kumuh. Kenapa ada hal yang demikian? Bisa saja ini terjadi karena kondisi fisik dari negara tersebut. Nah, sistem pemerintahan yang baik juga. Sistem pemerintahan yang baik maka akan mempengaruhi maju mundurnya suatu negara. Seperti itu ya. Jika sistem pemerintahannya sangat baik, maka negaranya akan jauh lebih maju. Jika sistem pemerintahannya sudah baik, maka akan berkembang dan terus berkembang dan bisa saja menjadi negara yang lebih maju. Bagaimana dengan negara miskin? Kenapa bisa terjadi demikian? Bisa saja karena adanya sistem pemerintahan yang tidak baik, tingkat korupsi yang banyak. Nah, itu bisa mempengaruhi suatu negara menjadi miskin. Kajian geografi lingkungan adalah bagaimana kita mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Dari gambar di sini bisa disimpulkan bahwa di sini banyak terdapat pabrik. Pabrik ini tidak memperhatikan lingkungan, membuang limbah ke sungai, maka akan mempengaruhi ekosistem yang ada di sungai tersebut, sehingga sungai menjadi tercemar dan kotor. Oke. Berikutnya, kita lihat objek dan aspek geografi. Objek material, yang pertama ada objek material. Sasaran kajian pada objek material geografi adalah pertama, itu berkaitan dengan biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Ini adalah objek material geografi. Kajian terhadap objek studi geografi tentunya memerlukan bantuan pengetahuan disiplin ilmu. Jadi geografi itu dikatakan sebagai induk segala ilmu, induk semua ilmu. Kenapa demikian? Karena geografi itu juga berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti misalnya ekonomi, kemudian biologi, kemudian juga sejarah, itu juga saling berkaitan. Jadi geografi ini memerlukan bantuan pengetahuan disiplin ilmu lain, supaya lebih jelas lagi bagaimana proses yang terbentuk misalnya di permukaan bumi ini. Seperti itu. Jadi geografi itu kan ada aspek fisik, kemudian ada aspek sosial. Jika di dalam aspek fisik, ilmu bantu pengetahuan disiplinnya adalah
geologi, meteorologi, hidrologi, astronomi. Sementara aspek sosial untuk ilmu bantunya adalah biologi, antropologi, sosiologi, kemudian ekonomi, politik, dan sejarah. Nah, itu tadi adalah ilmu bantu untuk geografi. Jadi geografi ini dianggap sebagai induk segala ilmu. Kenapa demikian? Karena saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Kalau kita membicarakan tentang flora dan fauna, tentunya itu ada kaitannya dengan ilmu biologi. Biogeografi namanya. Kemudian kalau kita berbicara tentang samudra, tentang kehidupan yang ada di samudra, kita akan berbicara tentang hidrografi atau oseanografi. Nah, itu ilmu yang membahas atau yang mengkaji tentang samudra dan lingkungannya. Seperti itu. Baik. Nah, ada objek geografi juga di sini. Ada objek formal geografi. Objek formal geografi adalah cara pandang dan cara berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, baik keadaan fisik maupun keadaan sosial. Nah, objek formal ini adalah ada pendekatan, kemudian ada analisis, kemudian ada metode. Apa saja yang dilakukan? Ada objek lingkungan, ada objek formal lingkungan, ada objek formal kewilayahan, dan ada keruangan. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai secara singkat tentang ilmu geografi. Tentunya jika kalian ingin mendapatkan ilmu yang lebih mendalam tentang geografi, tentunya kalian harus mengambil bidang IPS karena geografi ini masuk dalam bidang IPS, ada keterkaitannya dengan sosial. Nah, sampai di sini dulu anak-anak, kiranya kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga besar harapannya kalian bisa bergabung dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang dapat Ibu berikan untuk kalian. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.